Kenapa sih kita suka banget sama Saturnus? Yap, karena kita suka cincinnya yang indah. Planet ini menonjol di tata surya karena cincinnya ini. Cincin utamanya punya diameter sekitar 274.000 km, tapi ketebalannya nggak lebih dari 100 meter. Cincin terluar Saturnus adalah yang paling lambat berputar pada kecepatan sekitar 60.000 km per jam. Ini lebih lambat dari rotasi Saturnus sendiri, tapi kamu tahu nggak kalau Saturnus nggak bercincin selama sebagian besar sejarahnya? Yuk kita cari tahu proses terbentuknya. Dari pendaratan terakhir Cassini di planet ini, para peneliti bisa memperkirakan masa cincinnya, yakni 15 miliar kilogram. Selanjutnya mereka menentukan bahwa cincin itu berusia 10-100 juta tahun, jauh lebih muda daripada planet itu sendiri. Masalahnya, cincin itu cuma kelihatan aja solid, tapi sebenarnya cincin itu terbentuk dari miliaran batu dan bongkahan es. Banyak di antaranya berukuran kecil dan mirip kayak butiran gula, dan ada juga yang sebesar rumah atau bahkan gunung. Potongan es dan batu terdalam menembus angkasa luar dengan kecepatan 83.000 km per jam. Ada jari-jari misterius di cincinnya. Tampaknya jari-jari ini terbentuk dan menyebar hanya dalam beberapa jam. Dan jari-jari ini mungkin terdiri dari lembaran partikel kecil bermuatan listrik yang terbentuk saat meteor kecil menabrak cincin. Atau mungkin berkas elektron dari petir Saturnus. Satu teori mengatakan cincin Saturnus membentuk semua bahan yang tersisa setelah Saturnus terbentuk dan bahan ini nggak bisa membentuk bulan. Ada juga teori yang menyebutkan keberadaan Theia, planet seukuran Mars yang bertabrakan dengan bumi sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Bagian kerak yang lebih ringannya berakhir di luar angkasa selama proses tabrakan, sedangkan inti yang lebih padat tetap tertinggal. Tapi dalam kasus Saturnus, semua puing itu mungkin nggak membentuk bulan baru, melainkan membentuk cincin yang kini banyak orang kenali sebagai ciri khas planet ini. Teori lain mengatakan cincin ini terbentuk dari debu dan puing-puing bulan yang akhirnya hancur oleh benturan besar, mungkin oleh asteroid atau komet. Atau mungkin cincin itu terbentuk karena pernah ada bulan yang hancur akibat gaya pasang surut yang bersumber dari planet induknya sendiri. Jika terbentuk pada periode yang sama dengan Saturnus, cincin ini akan punya lebih dari 4 miliar tahun untuk mengumpulkan sedikit puing dan debu yang berasal dari tabrakan mikrometeorit. Tapi, cincin ini sebagian besar terdiri dari air es. Gak ada debu sama sekali, yang berarti umurnya lebih muda dari dugaan. Dan sifat sistem cincin ini memberitahu kita beberapa hal tentang bagian dalam Saturnus yang seperti lumpur. Helium dan hidrogen di Saturnus semakin bercampur dengan bebatuan dan es seraya kamu mendekati inti planet itu. Ini mirip dengan yang kita lihat di lautan kita, semakin dalam menyelam, tingkat keasinannya meningkat. Tapi cincin itu mungkin akan hilang di masa depan. Cincin sebenarnya lebih umum daripada yang kita pikirkan. Jupiter, Uranus, dan Neptunus punya sistem cincinnya sendiri. Tapi nggak setiap planet punya cincin yang sama. Saturnus punya lingkaran menarik dan jelas merupakan cincin yang paling spektakuler. Planet lain sebagian besar memiliki cincin yang terbuat dari debu dan partikel berbatu. Dan bukan cuma planet, benda luar angkasa lain bisa juga punya cincin seperti asteroid bernama Cherry-Claw. Tapi meski gas raksasa di tata surya kita punya cincin, planet batu atau yang kita sebut terestrial nggak punya. Dan satu teori mengatakan mungkin ini terjadi karena planet-planet gas yang berada di area luar tata surya melindungi planet-planet berbatu yang terbentuk di tata surya bagian dalam dari semua tabrakan yang mungkin bisa membentuk cincin di sekitarnya. Atau bisa juga karena raksasa gas jauh lebih besar dan volumenya yang sangat besar itu memungkinkannya memiliki sistem cincin yang tetap stabil. Dan gimana kalau bumi juga punya cincin di masa lalu? Mungkin waktu tabrakan besar saat bulan kita terbentuk. Lanjut ke beberapa hal keren yang terjadi di tata surya kita. Pluto, planet katai kecil di tepi tata surya kita, juga yang biasa kita sebut planet, punya atmosfer yang cukup aneh.
Gak ada yang menyangka akan melihat kabut setinggi 1.600 km di sana. Artinya, kabut itu naik lebih tinggi di atas permukaan daripada atmosfer di planet asal kita. Dan atmosfer di Pluto punya sekitar 20 lapisan. Atmosfer ini lebih padu dan jauh lebih dingin dari yang diperkirakan para ilmuwan. Bertonton gas nitrogen keluar dari Pluto setiap jamnya, tapi planet Katai itu masih bisa terus menciptakan pasokan baru dari semua nitrogen yang telah hilang. Satu teori mengatakan Pluto mungkin menghasilkan pasokan ini lewat aktivis geologis. Bulan kita emang adem ayem aja ya, tapi Io, salah satu bulan Jupiter ini enggak. Bulan yang satu ini punya ratusan gunung berapi. Ini adalah bulan dengan aktivitas vulkanis paling banyak di tata surya. Io mengirimkan gumpalan belerang hingga 300 km ke atmosfernya. Gunung berapinya mengeluarkan banyak partikel dan gas ke angkasa luar tepat di sebelah Jupiter setiap detiknya. Aktivitas erupsinya terjadi karena gaya gravitasi dan medan magnet Jupiter yang kuat, dan bagian dalam Io menegang dan menggendur sepanjang waktu tergantung seberapa dekat atau jauhnya dia dari Jupiter. Dan itulah sebabnya Io menghasilkan energi yang cukup untuk memiliki sifat erupsi seperti itu. Bicara soal gunung berapi, Mars punya gunung berapi yang lebih besar dibanding seluruh negara bagian Hawaii. Awalnya kamu mungkin mengira ini adalah planet yang tenang dan damai. Tapi dahulu kala, gunung berapi yang sangat besar mendominasi permukaannya. Yup, itu termasuk Olympus Mons yang terkenal itu, gunung berapi terbesar yang pernah ditemukan di seluruh tata surya. Lebarnya sekitar 600 km sebanding dengan ukuran Arizona. Tinggi Olympus Mons 25 km, 3 kali tinggi gunung tertinggi kita, Gunung Everest. Dan berdasarkan volumenya, gunung berapi ini 100 kali lebih besar dari yang terbesar di bumi. Mars bisa punya gunung berapi sebesar itu karena gravitasinya secara signifikan lebih lemah daripada gravitasi yang ada di planet asal kita. Selain itu, gerak bumi bergerak sepanjang waktu, tidak seperti gerak Mars. Kamu tahu nggak gimana kepulauan Hawaii terbentuk? Titik panas di mantel menciptakan rantai gunung berapi di kerak yang mengambang di atasnya. Gunung berapi Mars bisa tumbuh lebih besar karena permukaannya tidak bergerak, sehingga gunung berapi dapat terbentuk untuk waktu yang lebih lama hanya di satu tempat. Miranda adalah salah satu bulan paling aneh di bagian luar tata surya kita. Ini adalah bulan bayangan yang mengorbit Uranus dengan banyak kawah, punggung bukit tajam, dan gangguan serupa di permukaannya. Biasanya, relief sejenis ini menggambarkan suatu daerah tertentu yang dulunya punya banyak aktivitas vulkanis. Tapi di Miranda nggak begitu. Selain itu, bulan ini terlalu kecil untuk menghasilkan aktivitas tektonik, elemen lain yang bisa membentuk permukaan sejenis ini. Satu teori mengatakan gaya gravitasi dari Uranus bisa menyebabkan aksi tarik-menarik, sesuatu yang menciptakan semua tonjolan di permukaan Miranda ini. Kita harus mengirim pesawat antariksa lain untuk mencari tahu apa yang terjadi di sana. Kita semua terbuat dari debu bintang, 97% atom penyusun kita sama dengan materi galaksi kita. Blok pembangun kehidupan adalah istilah yang kita gunakan untuk sekelompok elemen yang penting bagi kehidupan di bumi. Saat kamu lagi enak-enaknya dengerin lagu sambil rebahan di sofa, tiba-tiba internetmu mati. Kamu langsung mereset ponselmu, tapi koneksinya masih saja mati. Sesaat kemudian, adikmu datang dengan wajah panik. Dia mulai menceracau tentang cincin. Maksudnya cincin apa nih? Cincin tunangan? Atau cincin apa? Kok tiba-tiba ngomongin cincin? Kamu pun mulai berpikir keras. Lalu, dia menarikmu keluar rumah sambil mengarahkan telunjuknya ke langit. Saat mendongak, kamu melihat objek yang membentang sepanjang berkilo-kilometer di angkasa. Wah, koneksi internetmu sudah nyala lagi tuh. Kalian langsung nanya ke Mbah Google soal fenomena yang terjadi. Semua berita mengabarkan tentang cincin yang tiba-tiba muncul di langit. Tagar cincin bumi terus meroket dan videonya menjadi super viral. Tak mau ketinggalan, adikmu mulai berselfie ria untuk memperlihatkan cincin ini.
Kamu langsung menyalakan TV di ruang tamu untuk nonton beritanya. Para ilmuwan tengah mengingatkan tentang potensi bencana dan menghimbau kalian agar tetap di rumah. Meski cuacanya cerah, suhunya terasa makin dingin. Tiba-tiba sinyalnya terputus dan channel lain juga mati. Dari jendela, kamu melihat tetanggamu mulai keluar sambil menenteng tas. Kemudian, orang lain juga mengikuti. Meski masih ragu, kamu akhirnya ikut berkemas. Adikmu masih asik berselfie saat kamu membujuknya agar ikut mencari tahu jawaban dari fenomena ini. Setelah masuk mobil, kalian langsung melaju menuju pusat kota. Cincin yang menggantung di angkasa sana makin lama makin meluas, dan kalian makin kedinginan. Akhirnya, kalian sampai di kampusmu, tapi suasananya sangat sepi. Gak ada orang ya? Di situ cuma ada satu mobil. Leganya, itu kan mobil profesormu. Kalian langsung menemui si profesor astronomi. Dia sedang sibuk melakukan kalkulasi kilat untuk mencari tahu semua itu. Lalu, dia memintamu menjelaskan duduk masalahnya. Belum ada yang bisa menjelaskan fenomena ini secara pasti. Tapi cincin ini menghalangi paparan sinar matahari menuju bumi, sehingga suhunya ngedrop. Penyebab diameternya terus memanjang juga belum tersingkap. Cincin Saturnus terbuat dari partikel es dan batu. Ukurannya bisa sekecil semut hingga sebesar bus. Kemungkinan bebatuan ini berasal dari sisa puing-puing meteor atau planet kerdil. Tapi karena bumi sangat dekat dengan matahari, es nggak akan bisa melayang-layang di angkasa. Karena sekumpulan batu ini, sinar matahari menuju bumi jadi terhalang. Profesor itu menjelaskan, bumi kita akan memasuki zaman es dan kadar oksigen akan terus menipis selama kurun waktu setahun. Tapi hal ini nggak akan terjadi kalau cincin itu segera hilang. Koneksi juga ikut terputus lantaran bebatuan dari cincin ini menabrak satelit hingga menghancurkannya menjadi serpihan. Tiba-tiba terdengar seruan keras. Di luar, kalian melihat helikopter sedang membunyikan alarm dengan cahaya merahnya. Mohon segera masuk rumah, ini bukan simulasi. Tolong semuanya segera pulang. Kamu dan adikmu langsung masuk ke mobil dan menembus jalanan. Tapi kondisinya macet parah. Jadi, kalian harus pulang dengan jalan kaki selama 2 jam. Gak ada yang boleh keluyuran di luar rumah. Kamu menyaksikan orang-orang yang terjebak di tengah kemacetan. Mereka saling beradu mulut dan bikin kondisinya malah makin ruwet. Karena gak mau ikut campur, kamu mencoba lewat saja. Cincin itu makin melebar dan mentari terus meredup. Info soal zaman es tadi terus saja menghantui pikiranmu dan membuatmu semakin menggigil kedinginan. Lalu, kamu mulai menarik nafas dalam-dalam sambil mengeluarkan kabut tipis dari mulut. Langitnya makin gelap dan kamu belum sampai rumah. Ditambah lagi, adikmu perlu istirahat karena mulai kelelahan, tapi kamu memaksanya untuk terus berjalan. Saat melihat toko baju yang mau tutup, kalian segera masuk. Rupanya si pemilik toko sedang membagikan jaket tebal ke semua pengunjung. Tak mau melewatkan kesempatan, kamu juga mulai mengenakan jaket pilihanmu itu. Dalam waktu sejam, kamu harus sampai di rumah, tapi langitnya sangat pekat. Mana bisa keluar ruangan dengan kondisi begini kan? Jadi, kalian bermalam di toko baju itu. Mereka mulai bikin api unggun mini di tengah ruangan dan membuat kantong tidur darurat dari sisa pakaian. Untungnya, persediaan makanan di situ masih cukup. Malam semakin larut, api unggun telah lama padam, dan kamu nggak bisa melihat sekeliling. Langkahmu tertuju ke jendela. Saat kamu membukanya, onggokan salju mulai masuk dan mengagetkan orang-orang yang tidur pulas. Badai salju telah melanda kota semalam suntuk. Karena kedinginan, kalian kembali menyalakan api. Di situ nggak ada radio maupun alat elektronik lain untuk mencari tahu kabar terkini. Karena diterpa angin kencang, barang-barang mulai berjatuhan. Tapi kalian nggak terlalu menggubrisnya karena sudah nyaman berada di dekat api. Keesokan harinya, semua objek sudah diselimuti salju tebal. Padahal biasanya hujan jarang mengguyur. Cincin di atmosfer terlihat terus membesar saja. Tapi tiba-tiba, sebuah truk yang dipenuhi penumpang melintas di dekatmu. Sopirnya bilang, berkilo-kilometer dari situ, ada tempat perlindungan yang aman untuk kalian, dengan ban yang terikat oleh rantai. Truk itu dirancang agar bisa tahan banting menghadapi cuaca ekstrim. Saat itu sudah pagi, tapi langitnya masih gelap. Kalian pun bersiap naik. Mobil tak bertuan terlihat di sana-sini. Akibatnya, truk itu harus menyisir jalan atau melindas mobil penghalang agar bisa lewat. Di dekat ambulans, kalian berhenti sebentar untuk mengambil peralatan medis yang masih bisa digunakan.
Saat kamu melewati rumahmu, strukturnya sudah tertimbun salju, pohon besar di halaman belakangmu sudah tumbang, nggak kuat menahan salju, atap rumahmu bolong, dan saljunya merembes masuk. Truk terus melaju dan tiba di tempat penampungan yang ternyata sebuah mall. Saat kamu keluar, banyak warga udah dituntun menuju toko yang kini berubah jadi asrama dan unit kesehatan. Kamu menempati di toko olahraga dengan sejumlah orang. Kamu juga akhirnya bisa kumpul bareng adikmu. Dan untungnya, profesormu juga sudah ada di situ untuk membantu orang lain. Tak lama berselang, ledakan keras memenuhi seisi mall, lalu memecahkan kaca. Kalian pun seketika merunduk. Ada juga yang berlarian keluar. Saat keluar, kamu melihat objek metalik besar tergeletak di depan pintu mall. Karena penuh sesak, kamu jadi sulit mencari sumber suara itu. Tapi setelah mendekat, kamu bisa melihat satelit yang jatuh. Satelit ini jatuh di pintu depan lalu meledak. Satelit lain juga dilaporkan jatuh ke bumi di tempat-tempat tak terduga. Semua komunikasi juga ikut lumpuh. Kamu kembali masuk ke dalam mall untuk menunggu peristiwa selanjutnya. Adikmu tampak ketakutan, tanpa tahu zaman es masa kini baru saja dimulai. Setahun kemudian, saat kamu bersantai di bunkermu, adikmu masuk dengan wajah pucat pasi. Cincin itu masih ada yang beda. Kamu berlari keluar dan melihat orang-orang mulai menatap ke langit. Dalam setahun, suhu global turun ke titik beku. Gurun pasir dan hutan tropis berubah jadi tanah dingin plus gersang. Lebih dari setengah satwa liar punah dan pohon menjadi selangkah semanggi berdaun 4. Artinya, tingkat oksigen turun drastis. Sebagian besar populasi hidup dengan tangki oksigen, sementara para ilmuwan masih berusaha menyingkap penyebab munculnya cincin sesuai prediksi profesor. Namun, di langit, bebatuan terlihat mulai turun dan menghantam seluruh penjuru bumi. Meski dari kejauhan, bebatuan ini mulai jatuh di dekatmu. Kamu dan semua orang kembali ke mall yang telah ditutupi lapisan logam agar di dalam tetap hangat. Seharusnya cukup aman di sini. Jika bebatuan jatuh, berarti cincin akan menghilang. Tiba-tiba, harapan akan berakhirnya zaman es ini kembali muncul. Dengan sedotan raksasa di tanganmu, kamu mulai meniup Saturnus hingga membesar, makin besar, dan terus membesar. Segitu cukup. Lalu tambahin juga cincin raksasa. Beres. Ini adalah Super Saturn, alias Saturnus yang disuntik steroid. Objek antariksa ini ditemukan para ilmuwan pada tahun 2012 dan diberi nama J1407b. Para astronom masih belum tahu banyak soal planet ini, mungkin raksasa gas, mirip Jupiter atau Saturnus di tata surya kita. Kalau memang begitu, berarti permukaannya nggak padat, dan saat menapakkan kaki di situ, kamu akan jatuh sampai ke intinya. Tapi planet ini mungkin termasuk katai coklat, yang berada di tengah-tengah planet besar dan bintang. Objek semacam ini harus cukup berat agar bisa melakukan reaksi termonuklir, seperti yang terjadi di dalam bintang. Tapi, kekuatan reaksi katai coklat belum mampu membuatnya bersinar dan memancarkan panas. Terlebih dulu kita perlu ngebandingin ukuran dan berat J1407b ini dengan bumi. Kalau ditimbang, bumi kita akan seberat 6 kali 10 pangkat 21 ton. Diameter planet kita sekitar 12.700 km. Sekarang, lanjut ke Jupiter, planet terbesar di tata surya. Diameternya 11 kali lipatnya bumi, dan beratnya 318 kali lipat. Kalau Jupiter menjadi ember, kita bisa masukin 1321 bumi ke dalamnya. Dan ini dia planet utama kita kali ini, Super Saturn. Ukurannya hampir 20 kali lipatnya Jupiter, dan beratnya 6.360 kalinya bumi. Planet ini punya cincin yang sangat besar, dan kalau berada di tata surya kita, cincinnya akan membentang sampai setengah kali jarak bumi ke matahari. Dan kalau Super Saturn ini menggantikan Saturnus asli kita, cincinnya bisa diamati dengan mata telanjang karena ukurannya lebih besar dari bulan purnama. Diperkirakan proses pembentukan cincin ini sama seperti cincin Saturnus kita. Menurut salah satu teori, cincin ini berasal dari sisa satelit yang pernah berada di area tersebut. Orbitnya nggak stabil, dan seiring berjalannya waktu, satelit ini hancur oleh gaya pasang surut kuat dari planet yang dikelilinginya. Serpihan kecil yang dihasilkan kemudian menempati posisinya sendiri di orbit raksasa dan saling berbenturan seperti sedang di blender. Setelah beberapa saat, cuma ada partikel debu dan es yang bergerak di sekitar planet raksasa ini. Teori lain menyatakan, cincin ini muncul setelah satelit bertabrakan dengan asteroid atau satelit lain. Kemudian,
blender gravitasi menjalankan tugasnya hingga mengubah puing ini menjadi cincin. Sebagian ilmuwan berpendapat cincin ini terbentuk secara bersamaan dengan planetnya. Jadi, materi tersebut hanyalah sisa nebula planet yang berupa awan gas, puing antariksa, dan debu. Semua materi tadi mungkin menyusut dan memadat hingga membentuk planet. Kita cuma bisa menebak-nebak soal asal-muasal cincin Super Saturn ini. Dan masanya kurang lebih 80%-nya bumi. Artinya, satelit yang dulu mengitari J1407b ini kira-kira seukuran bumi. Di sela-sela cincin ini juga terdapat celah, dan menurut ilmuwan, di situ kemungkinan ada satelit Super Saturn. Kalau memang begitu, ukurannya pasti sebesar Mars. Kalau para saintis bisa membuktikan Super Saturn sebagai katai coklat, berarti temuan ini akan sangat mencerahkan. Mereka bisa melihatnya menua. Katai coklat seharusnya kehilangan energi dan perlahan memudar. Setelah energinya habis, katai coklat akan berubah menjadi katai hitam dan kita akan sulit membedakannya dengan lubang hitam. Kita belum pernah menemukan katai hitam di alam semesta karena pembentukannya perlu waktu selama triliunan, bahkan kuadriliunan tahun. Alam semesta kita masih sangat muda. Dari bintang yang muncul saat alam semesta lahir sampai sekarang pun, belum ada yang melewati fase katai hitam. Salah satu objek tertua di alam semesta adalah katai putih ini, yang namanya lumayan panjang, WD0346+246. Umurnya sekitar 11-12 miliar tahun, suhunya setengah kalinya matahari, dan bahkan masih terus mendingin. Katai putih ini harus melewati waktu sampai 10⁻XVI tahun lagi untuk berubah jadi katai hitam. Sedangkan alam semesta kita masih berumur sekitar 1,4 kali 10⁻10 tahun. Para ilmuwan meyakini katai hitam baru akan ada sekitar 10⁻26 tahun lagi sambil memakan materi gelap. Setelah itu, proton atau partikel terkecilnya akan mulai rusak. Kemudian, katai hitam akan menguap begitu saja. Proses ini akan berlangsung selama 10⁻50 tahun. Tapi kalau protonnya tetap utuh, nasib katai hitam ini akan sangat berlainan. Dalam 10 kali 10⁻1500 tahun lagi, katai hitam akan menjadi bintang besi. Sederhananya, bintang ini adalah bola meriam di luar angkasa. Bola besi ini bisa bertahan sampai miliaran kali lebih lama dari seluruh alam semesta, hingga tiba-tiba berubah menjadi lubang hitam. Jadi, proses pembentukan katai hitam sangat panjang. Bintang biasa akan melewati waktu yang sangat panjang untuk menua seperti ini. Tapi, Super Saturn, kalau memang berupa katai coklat, mungkin lebih mendekati kondisi ini. Saturnus yang disuntik steroid ini bukan satu-satunya planet aneh di alam semesta kita. Ada Gliese 436b yang terdeteksi menggunakan metode transit. Transit terjadi saat planet bergerak di antara bintang induk dan bintang pengamat. Posisinya agak mirip seperti gerhana bulan. Planet ini 4 kali lebih besar dari bumi dan 22 kali lebih berat. Hampir seperti di Neptunus, air di sini terbilang eksotis. Wujudnya padat tapi bukan es. Suhunya sekitar 270 derajat Celcius. Air di bumi menguap pada suhu 100 derajat Celcius. Tapi di Gliese 436b, airnya tetap padat karena tekanan di situ sangat ekstrim. Ilmuwan mengamati kalau atmosfer planet ini menguap keluar angkasa, sehingga ada awan raksasa yang melingkar di sekitarnya. Awan ini terus bergerak di orbitnya, menghasilkan ekor planet yang terlihat seperti komet. Cancri punya materi berharga yang nilainya lebih besar dari semua uang di bumi kita. Seisi planet ini dihiasi berlian. Luas Cancri sekitar 2 kali lipatnya bumi dan beratnya 8 kali lipat. Planet ini nggak berputar, cuma satu sisinya yang selalu mengarah ke bintang induknya. Suhu permukaannya hampir 2 kali lebih tinggi dari suhu api yang terbakar. Dan karena bintang induknya mengandung banyak karbon, planet ini juga punya banyak karbon. Tekanan dan suhu intens membuat karbonnya berubah menjadi grafit dan berlian. Tapi, jarak planet ini 40 tahun cahaya dari bumi. Jadi, kita perlu waktu sekitar 730.000 tahun untuk sampai di tujuan dengan roket biasa. Planet lain yang juga kaya akan permata adalah HET-P 7b. Jaraknya sekitar 1000 tahun cahaya dari bumi. Ukurannya 60% lebih besar dari Jupiter dan bobotnya 2 kali lebih berat. Planet ini sangat dekat dengan bintang induknya, jadi kala revolusinya cuma berlangsung selama 2 hari di bumi. Dan suhunya hampir sepanas katai putih. Pada sisi malam planet ini, kamu akan melihat awan misterius.
Menurut perkiraan para ilmuwan, awan ini banyak mengandung bahan korundum atau zat pembentuk batu rubi dan safir. Hujan permata super mewah mungkin turun di situ. WASP-12b termasuk planet tergelap yang pernah ditemukan. Hanya salah satu sisinya yang menghadap ke bintang induk. Permukaannya sangat gelap hingga mampu memakan sekitar 94% cahaya. Jadi, wujudnya kelihatan mirip lubang hitam. Sang bintang memanaskan planet ini hingga materinya terus menguap. Kemudian, gravitasi bintang yang kuat bisa menarik awan ke dalamnya sampai terbentuk cakram. Tapi jawarannya justru planet TRES-2b sebagai planet tergelap yang pernah kita tahu. Planet ini bisa menyerap 99% cahaya yang datang dari bintangnya, sehingga menelan lebih banyak cahaya daripada batu bara. 1% cahaya yang tersisa menjadi merah karena terpantul oleh sang raksasa gas. Dari jauh, planet ini terlihat mencekam. Salah satu planet tertua di alam semesta adalah PSRB 162026b dan umurnya sekitar 12,7 miliar tahun. Artinya, planet ini terbentuk sekitar 1 miliar tahun setelah Big Bang. Umurnya sangat tua dan malahan 2 bintang induknya sudah berevolusi. Salah satunya menjadi katai putih dan yang satunya lagi menjadi pulsar yang berputar hampir 100 kali setiap detik. Suasana pagi di planet ini pasti sangat cantik. Dan sekarang, sistem bintang ini bergerak menuju klaster padat bintang yang mungkin akan menyebabkan tabrakan. Jadi, nasib planet ini nggak diketahui. Kepler 438b menjadi salah satu planet yang paling mirip dengan Bumi. Ukurannya cuma 12% lebih besar dan berada di zona Like-Huni bintang induknya. Nggak terlalu mepet ataupun terlalu jauh. Area ini sangat pas, sehingga airnya nggak menguap karena panas dan tidak berubah menjadi es karena dingin. Planet ini mungkin mampu menunjang terbentuknya kehidupan dan di masa depan mungkin akan jadi rumah baru bagi kita. Tapi, kita perlu menempuh perjalanan selama 470-an tahun untuk sampai ke situ. Itu pun dengan kecepatan cahaya. Dan menurut hukum fisika, kecepatan sengebut itu gak akan bisa ditempuh.